Kebanyakan orang kurang tahu cara pakai tisu pelapis dudukan toilet dengan benar. Jangan tarik lekukannya ke atas ya, tapi robek polanya atau balik posisinya. Kemudian jatuhkan lekukan tisu ke dalam kloset setelah kamu menekan penutupnya. Saat kamu menyiram kloset, bagian ini akan ikut ketarik. Gak perlu lagi deh tuh pegang-pegang tisunya. Gimana? Udah lega kan sekarang? Jangan ngarep deh urusan pentingmu di toilet umum akan terjaga ketat, terutama kalau daun pintunya nggak mencapai lantai. Celah ini berfungsi sebagai jalan udara, sekaligus bisa bikin pemakai toilet segera membereskan urusan pentingnya. Selain itu, orang lain bisa memanfaatkannya sebagai akses darurat kalau dia perlu bantuan cepat. Kipas angin gantung nggak melulu bikin kamu jadi semriwing saat kegerahan. Alat ini juga dilengkapi dengan saklar kecil pengubah arah kipas. Saat panas, arah putarannya searah dengan jarum jam untuk menggerakkan udara ke atas. Sedangkan saat dingin, arahnya berlawanan dengan jarum jam sehingga bisa menggerakkan udara hangat ke bawahnya. Saat indikator di ponselmu menampilkan sinyal full, koneksinya belum tentu ngebut loh. Tiap produsen ponsel menggunakan beragam algoritma untuk mendeteksi tingkat kekuatan sinyal. Jadi, mereka bisa menampilkan indikator ini sesuai kebutuhan. Bentuk tampilan di masing-masing ponsel juga bervariasi. Kalau aku sih milih yang bergambar coklat batang. Sebagian orang terbiasa membasahi alat makan kotor mereka sebelum memasukkannya ke mesin pencuci piring. Hal kayak gini sebetulnya nggak begitu ngefek sih, karena kebanyakan mesin pencuci piring modern sudah dilengkapi sensor pendeteksi noda. Jadi, bisa menjalankan fungsinya dengan volume air terkontrol. Biar alat ini bisa berfungsi maksimal, cukup singkirkan sisa makanan padat dan tata alat makannya dengan benar. Lekukan kecil di bawah tutup botol berfungsi untuk memperkuat segel botol. Dengan begini, minuman di dalamnya nggak akan tumpah meskipun botolnya dibalik. Bagian ini juga bisa membuat minuman soda jadi lebih awet. Kalau kamu mau memasukkan sodamu ke kulkas lagi, jangan buang lekukan kecilnya ya. Taruh sendok kayu di atas panci pasta yang mendidih biar airnya nggak meluap. Gelembung yang naik akan terhalang oleh sendok sehingga airnya nggak akan tumpah ke kompor. Kompor kotor gegara masalah beginian. Nggak lagi-lagi deh. Tahu nggak sih, progress bar di komputermu nggak menampilkan angka yang akurat loh. Saat angkanya mencapai 50%, bukan berarti filemu sudah terdownload setengah. Hampir semua filemu kemungkinan sudah terdownload tuh. Atau malah prosesnya belum berjalan sama sekali. Fungsi progress bar cuma sebagai penenang, kecepatan internet dan ketersediaan jaringan sangat mempengaruhi kecepatannya. Selain itu, hard drive komputer menentukan pemrosesan file yang terdownload dan durasinya bisa ngaret kalau hard drive-mu usang atau mulai penuh. Agar smoothie bikinanmu lebih lezat, tuang bahan cairnya dulu. Kemudian, tambahkan bahan lain setelah kamu memasukkan susu, air kelapa, kopi, atau yogurt. Dengan begini, semua bahannya akan tercampur secara merata. Lubang di sendok pasta nggak cuma dipakai untuk meniriskan air loh. Kamu juga bisa memakainya untuk menakar porsi spaghetti yang perlu kamu masak untuk satu orang. Jumlahnya kurang lebih segitu kalau kamu mau mengambilnya untuk porsi satu orang. Resleting logam juga dilengkapi dengan gembok rahasia bawaan. Wah, cerdas sih ini. Saat kamu mengarahkannya ke bawah, gigi resleting akan terkunci. Dan saat mengarah ke atas, resletingmu akan bisa bergerak lagi. Saat dipencet, tombol penyeberangan di Amerika Serikat nggak akan selalu menampilkan lampu berjalan. Tombol ini terdiri dari 3 kategori. Tombol pertama perlu dipencet, yang kedua nggak berfungsi, dan tombol ketiga cuma berfungsi setelah jam-jam tertentu, tergantung pada beberapa faktor seperti daerah dan jam berlaku. Kenapa nggak ada tombol keempat ya? Kali aja bisa dipakai untuk nyemprotin air ke pejalan kaki yang suka meleng. Sebaiknya ambil lembaran sticky note dengan arah menyamping. Melepasnya dari bawah malah bikin pinggirannya tergulung dan daya rekatnya menurun. Laci di bawah oven nggak dipakai buat naruh wajan, panci, atau nampan, tapi berfungsi sebagai laci pemanas, sehingga makanan yang dimasak akan tetap panas dan siap disajikan. Wadah foil dan bungkus plastik punya desain khusus untuk menahan gulungan di posisinya. Celah di kedua ujungnya berfungsi sebagai penahan. Setelah ditekan, gulungannya akan tetap di dalam wadah. Saku kecil di celana jeans nggak didesain buat naruh uang receh atau kunci loh. Pada tahun 1890-an, desain saku ini mulai muncul agar pemakainya bisa naruh jam saku di situ. Di dekat saku kecil ini juga ada paku keling yang fungsinya membantu memperkuat area jeans yang paling gampang sobek.
Tombol tutup pintu lift yang dipencet berulang kali gak akan bikin pintunya segera nutup. Sabarlah, mencetnya jangan pakai dendam kesumat. Aturan ini bisa saja beragam, tapi para kaum difabel juga perlu diperhatikan baik di lift khusus maupun publik. Dalam kondisi tertentu, petugas darurat dan teknisi gedung akan mengubah mekanismenya. Mereka punya kunci dan kode khusus untuk membuat tombol ini bisa berfungsi. Penghapus biasanya berwarna jingga dan biru di kedua sisinya. Kedua warna ini sama-sama dipakai untuk menghapus tulisan pensil. Tapi bedanya, sisi yang biru biasanya dipakai oleh para seniman untuk menghapus gambar di kertas tebal. Bentuk kaca spion tengah kurang rata karena salah satu sisinya lebih tebal. Kaca ini punya tombol yang bisa mengaktifkan mode siang dan malam. Nah, saat nyetir di malam hari, mata si pengendara bisa silau kena cahaya lampu depan dari mobil di belakangnya. Dengan menekan tombol ini, cahaya yang terpantul ke spion akan disesuaikan. Tuang jus dan susu dengan memosisikan mulut wadahnya di atas biar kamu bisa ngontrol alirannya. Kamu nggak mau minumanmu muncrat kemana-mana kan? Jadi sebaiknya putar dulu wadahnya. Dengan begini, aliran udaranya akan lebih lancar dan minumanmu nggak terbuang mubazir. Selama proses memasak, slow cooker memerangkap panas di dalam wadah untuk mematangkan makanan dalam selang waktu spesifik. Kalau kamu membuka tutupnya untuk ngecek masakanmu, panasnya malah akan keluar dan proses memasakmu jadi lebih molor. Nah, biar lebih yakin, sebaiknya hitung dulu durasi masakmu. Niatnya sih cuma mau ngambil 1 tic-tac, tapi kok malah kebablasan sampai keluar 5 biji? Kamu perlu trik ini deh. Tutup tic-tac punya celah yang nggak cuma buat nutup wadahnya. Coba deh, balikin dulu wadahnya. Tuh kan, keluarnya cuma 1 biji. Toples selai kacang yang disimpan dalam posisi biasa akan bikin minyak kacang mengumpul di atas selai. Sebaiknya simpan dalam posisi terbalik. Dengan begini minyaknya akan tetap di dasar toples saat kamu mau mengonsumsinya. Wadah makanan pesan antar di restoran Chinese bukan sembarang kotak loh. Nggak percaya? Buka aja wadahnya dari samping biar kamu bisa menyulapnya jadi piring yang lebih lebar. Pengaturan termostat di kebanyakan gedung perkantoran nggak bisa diutak-atik secara manual. Sistem kontrolnya terdapat di dalam saluran udara, bukan di dinding. Dan termostat tipu-tipu ini cuma untuk mengecoh kalau suhunya telah berubah. Padahal selisihnya palingan cuma 1 atau 2 derajat. Itu pun kalau termostatnya berfungsi ya. Minuman olahraga memang bermanfaat bagi atlet yang baru saja melakukan latihan panjang dan intens, tapi nggak diperuntukkan bagi kebanyakan penikmat gym. Minuman berwarna cerah ini mengandung elektrolit yang bisa meningkatkan performa dan segera merehidrasi atlet. Memangnya kamu perlu minuman pendongkrak energi kayak gini? Coba deh, amati dulu faktor-faktor penentunya, seperti kebiasaan, durasi, dan intensitas latihanmu. Panci anti lengket lebih gampang dicuci karena punya pelapis khusus. Meski begitu, alat masak berbahan logam akan lebih gampang menggores lapisan ini hingga rusak. Jadi sebaiknya pilih alat yang terbuat dari kayu atau plastik saja. Sebagian sikat gigi punya pola bulu sikat berwarna biru di sela-sela warna putihnya. Selain kelihatan estetik, warna biru ini akan memudar seiring waktu. Segera ganti sikat gigimu ya kalau birunya sudah pudar, yaitu tiap 3-4 bulan sekali. Pola warna di bagian wadah pasta gigi nggak bertujuan untuk menginformasikan kandungan bahannya, tapi sebagai penanda posisi pemotongan dan pelipatan wadah agar ukurannya sama. Akhirnya tidurku bisa nyenyak setelah tahu semua fakta ini. Pengait pada keranjang belanja ada fungsinya loh. Kamu tentu tidak mau kan menaruh jaketmu di dalam keranjang bercampur baur dengan kentang dan bawang? Gantung saja jaketmu di pengaitnya. Memang fungsinya untuk menata isi keranjangmu kok. Bagian dasar keranjang juga keren loh. Kalau belanjaanmu sudah penuh, angkat dan kaitkan keranjang belanja kecil untuk menaruh barang tambahan. Angkat kisi logamnya dan taruh keranjangmu di kisi horizontal di atas roda. Dan kencangkan dengan pengait bermanfaat itu. Ada daun yang nyelip di gigimu ya? Coba tips ini. Kadang memang sedikit sulit mengeluarkannya pakai benang gigi. Kamu perlu tekanan lebih kuat, buat ikatan lalu simpul. Kalau sudah, keluarkan. Garis warna di pasta gigi memang unik, tapi jangan tertipu loh ya. Ini cuma trik pemasaran. Pada tahun 1970-an, merek pasta gigi paling terkenal menambahkan warna biru untuk menunjukkan pasta giginya beraksi ganda. Yang satu warna juga sama-sama efektif kok.
Nah, kalau bulu biru di sikat gigi, sebenarnya ada fungsi khususnya. Lama-lama warnanya akan memudar. Kalau sudah begini, artinya kamu perlu ganti sikat gigi. Pernah lihat lubang kecil di bawah gembok nggak? Fungsi rahasianya untuk mengeluarkan air dan mencegahnya berkarat. Lubang ini juga sebagai tempat untuk melumasi gembok. Dengan meneteskan minyak ke dalamnya, kamu akan lebih mudah membuka dan mengunci gembok. Bagian bergerigi di pinggiran uang koin bukan cuma hiasan loh. Orang zaman dulu mengikisnya, lalu melelehkannya untuk dibuat uang koin baru. Tapi berkat desain baru, kita akan tahu jika pinggirannya telah dikikis. Kalau kamu kesulitan mengupas jeruk, coba pakai alternatif ini. Potong dulu bagian atas dan bawahnya, buat garis membujur, lalu tekan sampai terbuka. Bagian runcing di atas tutup tube krim punya fungsi khusus loh. Tube ini biasanya disegel dengan foil. Jangan siksa kukumu deh saat membukanya. Balik tutupnya, lalu tusukkan ke segel foil. Bulatan karet di bawah tutup botol tidak untuk menginformasikan kalau kamu telah memenangkan persediaan soda seumur hidup. Fungsinya untuk menjaga minumanmu tetap awet dan bergas. Tutupnya mencegah soda dari tumpah, sedangkan karetnya menjaga gasnya agar tetap ada. Sampai kamu mau minumnya. Kalau kamu menghapus tulisan pulpen dengan penghapus warna biru, bisa-bisa buku tulismu berlubang semua. Bagian biru ini dipakai kalau kamu mau menghapus tulisan di kertas yang lebih tebal. Tak masalah kok tulisannya dari pensil atau pulpen, asalkan kertasnya tebal. Jepitan rambutmu akan terus melorot kalau kamu memasangnya dengan arah yang salah. Bagian yang bergerigi harus ada di bagian bawah, di dekat kepala. Masih melorot juga, semprotkan hairspray ke jepitan sebelum kamu memasangnya. Botol kaca biasanya punya lekukan di dasarnya. Fitur ini bisa bermanfaat loh kalau kamu mau unjuk kebolehan. Tempelkan ibu jarimu di lekukan ini, lalu tuang isinya. Nah, fitur ini punya nama teknis sponge. Gula sachet yang biasanya ada di kafe-kafe itu bisa kamu buka dengan cara yang lebih mudah loh. Tuh, gampang kan? Tekan bagian tengahnya ke bawah. Tak ada lagi tuh gula berceceran di tangan, sampah kertas, bahkan kopimu akan lebih nikmat. Kemasan kapas bulat dilengkapi dengan tali agar kamu bisa menggantungnya di gantungan kamar mandi. Kamu tak perlu menarik dan membukanya setiap kali mau mengambil kapas kok. Lihat garis berlubang di bawahnya. Robek, lalu buka perlahan. Kenop pintu biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga lain. Alasannya, semua bahan kimia ini bersifat antibakteri, jadi bisa mencegah penyebaran mikroba. Cuma dalam beberapa jam, semua mikroba pengganggu akan musnah. Tetap saja sih, kamu harus cuci tangan. Leher botol dibuat panjang juga ada fungsinya. Pegang lehernya, bukan botolnya, kalau kamu mau menikmati minuman dingin. 2 resleting terlalu banyak ya? Mungkin, tapi sangat berguna loh untuk mencegah tangan jahil. Gembok saja kedua resletingnya, tas ranselmu dijamin aman. Tak punya kunci, kamu juga bisa mengikatnya dengan tali atau klip kertas, benda lain untuk menyulitkan copet. Kancing mungil di belakang kerah kemeja digunakan untuk menahan dasi agar tetap berada di posisinya. Biar tetap rapi. Produsen sepatu juga memperhatikan pelanggannya loh. Kebanyakan sepatu lari saat ini dipasangi sistem anti-lecet. Kesannya keren banget ya, tapi wujudnya cuma berupa lubang tambahan di atas sneaker. Buat simpul di lubang tambahan itu dengan memasukkan talinya berlawanan arah. Silangkan talinya melalui simpul tadi, kemudian tarik talinya untuk memosisikan kakimu di tempatnya. Selamat berlari! Saat kamu beli tas, sepatu, bahkan snack, biasanya akan ada saset gel silikanya juga. Jangan dibuang ya, benda ini bisa menyerap lembab. Jadi setiap sepatumu agak lembab, masukkan saja gel silika semalaman. Mungkin selama ini cara keramasmu keliru. Yang benar, oleskan di akar rambut saja, jangan di rambutmu. Busanya bakal turun ke rambutmu juga kok. Fungsi margin buku bukan untuk membuat catatan tambahan atau membuat emoji.
Tapi untuk melindungi tulisan, dulu tikus-tikus lapar sangat dekat dengan manusia. Hewan nakal ini juga akan memangsa buku. Buku diberi garis margin agar mereka tahu batas menulis yang aman agak menjorok ke dalam. Dengan begini, tulisan mereka tak akan hilang dimakan pengerat rakus ini. Cup plastik harus ada saat pesta barbeque. Cup merah ini sebenarnya bukan cup biasa loh, karena bisa dipakai sebagai alat takar cairan. Garis terbawah setara dengan 30 ml, yang kedua 148 ml, dan garis ketiga 355 ml. Kalau kamu suka menambahkan susu ke dalam teh, coba tips ini deh, balik kartonnya saat kamu menuang susunya, sehingga minuman ini tak akan berceceran. Sandaran kepala di mobilmu memang bisa membuatmu nyaman, tapi bisa juga menjadi penolongmu saat kamu melepasnya. Kalau kamu menariknya, akan terlihat 2 batang logam. Nah, kalau kamu sewaktu-waktu terperangkap di dalam mobil, pakai logam ini saja untuk memecahkan jendela mobil agar kamu bisa keluar. Kancing pada baju wanita ada di sebelah kiri, meskipun 85% manusia kinan atau tidak kidal. Seharusnya sih kancingnya ada di sebelah kanan juga ya, tapi para wanita kaya zaman dulu punya asisten yang membantu mereka berpakaian. Jadi kancing di sebelah kiri ini malah memudahkan mereka. Kamu baru tahu ya? Tombol di kaca spion punya fungsi khusus loh, untuk menaruh penyegar udara, gantungan hiasan, atau emoji smiley besar. Tapi sebenarnya sih berfungsi sebagai saklar pengubah mode siang dan malam di kaca spionmu. Saat malam tiba, mode malam menghalangi sorotan lampu dari mobil belakangmu. Sendok McFlurry punya handle kotak di atasnya. Fitur ini ditempelkan langsung ke mesin es krim, lalu es krim dan toppingnya bercampur di cangkirmu. Dengan begini, stafnya bisa menghemat waktu dan air karena tak perlu mencuci mesin setiap kali habis digunakan. Gantungan baju dari kayu memang sangat ngetren ya. Rupanya memang lebih menawan daripada yang berbahan plastik serta terlihat lebih alami. Tapi ada alasan lainnya juga, bahannya dipilih dari kayu cedar yang bisa mengusir ngengat secara alami. Tips bonus nih, tambahkan kulit jeruk kering ke lemarimu, dijamin deh ngengat tak mau hinggap ke situ. Akhirnya akhir pekan nih, kamu mutusin buat makan malam di luar. Kamu milih makanan Chinese karena sudah jelas enak. Kamu duduk di meja samping jendela, kamu dikasih menu dan sumpit. Sekarang kamu punya 2 pilihan. Setelah kamu mengeluarkan sumpit itu dari amplop kertas kecil, kamu ngapain? Kamu pisahkan sumpit itu dari tengah dengan susah payah? Atau kamu pisahkan dari bagian ujungnya yang enggak menyatu, kayak yang diajarin internet? Menurut informasi dari internet, pilihan kedua bakal bikin sumpitnya setengah patah. Sejak dulu, mitos untuk cara menggunakan sumpit dengan benar muncul di internet. Konon, tanda kecil di ujung sumpit berfungsi buat ngebantu kita misahin bagian atasnya. Setelah itu, kamu bisa bikin potongannya menjadi bantal buat menaruh sumpit saat makan. Ternyata, bantal sumpit itu penting banget. Tapi kamu seharusnya nggak mematahkan bagian ujung atas sumpit kayu itu. Jadi, sekali lagi, kamu datang ke restoran, mesen makanan, dan pramusaji ngasih sumpit kayu. Kali ini, kamu ikutin cara pertama, langsung misahin sumpitnya. Kalau kamu mau naruh sumpitnya, tinggal panggil pramusaji. Mereka pasti ngasih kamu alas sumpit. Kalau aku sih langsung aja taruh di atas piring. Setelah masalah ini beres, kamu pasti mikirin cara megang sumpit yang benar. Orang Chinese udah menggunakan sumpit sejak tahun 1200 sebelum Masehi. Dulu aku pakai garpu. Awalnya mereka menggunakan sumpit sebagai alat masak. Lalu pada tahun 400 Masehi, sumpit dipakai sebagai alat makan. Budaya ini menyebar, dan akhirnya orang Jepang membuat sumpit bambu sekali pakai kayak yang kita pakai sekarang. 40% populasi dunia makan pakai tangan, 30% pakai pisau dan garpu, sisanya yaitu 30% pakai sumpit. Kebanyakan pengguna sumpit berasal dari Asia Timur dan Asia Tenggara. Yang paling banyak dari Cina, Korea, dan Jepang. Pasti kamu mikir jenis sumpit kan nggak cuma satu di dunia. Iya betul. Contohnya, Cina punya sumpit paling tebal dan panjang. Biasanya, sumpit itu dibuat dari bambu atau melamin dan punya ujung yang tebal dan rata. Bahannya yang licin dan halus bikin lebih sulit dipegang.
Sekarang, ceritanya kamu lagi makan malam sama pengguna sumpit nih. Ini yang harus kamu lakukan. Pikirkan di mana kamu bakal menaruh sumpit kamu. Kamu nggak mau mejanya berantakan kan? Jadi jangan taruh di meja. Nanti mejanya berlepotan terkena saus. Pastinya jangan ditancapkan di mangkuk nasi. Itu nggak sopan. Itu udah jelas, jadi nggak perlu dibahas. Sebaiknya minta bantal atau sandaran sumpit dan taruh di samping piring. Tapi kalau nggak ada, kamu bisa sandarkan sumpit kamu di pinggiran piring atau mangkuk. Perhatikan juga arah sumpit kamu waktu kamu menaruhnya. Jangan mengarahkannya ke teman makan kamu. Di beberapa budaya, hal itu dianggap nggak sopan. Lalu sekarang gimana caranya megang sumpit? Ini tangan dan sumpit. Coba pegang kayak kamu megang pulpen atau pensil. Nah, sekarang coba bayangin wujudnya. Jangan lakuin ini lagi. Mending coba lakukan ini. Jempol di atas sumpit, di bawah sumpit ujung jari. Mengerti? Kamu harus menaruh jempol dan telunjuk di sumpit atas. Jari tengah berfungsi jadi penopang buat sumpit atas dan sandaran buat sumpit bawah. Bersama jari manis. Emang sih kedengarannya susah, tapi sebenarnya enggak kok. Kalau sering latihan, lama-lama terbiasa. Ingat, kalau jari kamu mulai merosot di sumpit, pegang sumpit dekat ujung atasnya. Dengan begini, kamu bisa membuka sumpitmu lebih lebar. Kalau kamu hampir jago pakai sumpit, kamu bisa pakai sumpit buat masak. Tapi jangan pakai sumpit logam ya. Logam adalah penghantar panas yang baik dan bakal menggores alas wajan kamu. Ada jenis sumpit lain yang bisa kamu pakai. Sumpit ini bagus banget kalau kamu mutusin mau masak tempura atau gorengan yang harus dibolak-balik. Dan terakhir, penting nih, jangan cuci sumpit di mesin cuci piring. Pokoknya jangan, nanti sumpitnya bisa menyumbat mesin. Cuci aja secara manual, pakai tangan. Lanjut ke hal lain yang mungkin salah kita lakukan selama ini. Aku nggak ada maksud buat mengkritik loh. Aku cuma mau ngasih kesempatan buat memperbaiki hal-hal yang selama ini kita salah lakukan. Kayak memasukkan makanan sisa ke microwave. Hayo ngaku, berapa kali kamu masukin makanan ke microwave, tapi pas kamu keluarkan, bagian tengah makanannya masih dingin. Soalnya, microwave manasin makanan dari samping piring dulu. Seringnya, panas itu nggak sempat mencapai bagian tengah makanan kamu. Mendingan sebarkan dulu makanannya ke samping, biarkan bagian tengahnya kosong. Nah, kayak gitu. Makanan jadi hangat dengan mudah. Mumpung lagi bahas makanan, yuk bahas sayap ayam. Kebanyakan orang ngambil satu sayap ayam panas dengan kedua tangan dan langsung menggigitnya. Tapi ada cara lebih gampang. Pegang 2 tulang kecil di bagian sayap, putar, lalu perlahan keluarkan tulangnya. Tenang aja, ayamnya nggak akan kesakitan kok. Kamu bakal dapat sayap ayam penuh daging, bebas tulang. Setelah makan semua ini, jangan lupa menyikat gigi ya. Tapi kamu harus menyikat gigi dengan benar. Pilih sikat gigi halus atau sedang biar nggak melukai gusi. Jangan menyikat gigi dengan gerakan naik turun lurus, tapi miringkan sikatnya 45 derajat. Dengan begini, semua plak yang membandel akan bersih. Lah. Biar nggak lecet waktu pakai sepatu baru, minta aja orang lain yang ukuran kakinya lebih besar buat memakainya dulu. Mungkin teman kamu mau. Atau kamu bisa melakukan hal berbeda. Pertama, kamu harus pakai kaos kaki tebal. Setelah itu, pakai pengering rambut buat meniupkan udara panas pada salah satu sepatu. Lalu jalan atau melompat di rumah selama kira-kira 1 menit. Nanti sepatu kamu menjadi lebih hangat dan lembut. Sekarang ulangi proses ini buat sepatu sebelahnya. Kalau kamu mikir fungsi Kutex cuma buat bikin kuku kamu cantik, kamu bisa kaget. Kutex punya bahan anti air dan adesif yang berguna waktu kamu harus bikin lapisan pelindung. Jadi kalau teko keramik kamu sompek dan kamu udah nempelin pecahannya, coba oleskan Kutex bening. Sekarang retakannya udah rapat dan teko kamu siap dipakai lagi. Kalau kamu nggak mau mengelem amplop, itu juga kalau kamu masih pakai amplop. Kamu bisa oleskan Kutex di sudut amplop, tutup, dan masukkan ke kotak surat. Kamu mau tahu sulap? Kamu tahu kan kalau ujung tali sepatu suka menjumbai? Sepatuku juga gitu. Kamu bisa putar tali yang berjumbai itu, celupkan ujungnya ke Kutex bening. Nantinya tali itu bakal menyatu. Kamu juga bisa melakukan itu kalau susah memasukkan benang ke jarum. Celupkan benangnya ke Kutex biar ujungnya mengeras. Nanti benangnya bakal gampang dimasukkan ke mata jarum yang kecil itu. Kamu pernah minum Gatorade nggak? Kalau pernah, kamu pasti akan terkejut waktu tahu cara minum kamu salah.
Ada ruang di bagian bawah botol Gatorade. Kamu bisa pakai ruang itu buat nyimpen tutupnya. Dengan begini, tutupnya nggak akan hilang waktu kamu minum. Siapa sih yang nggak suka nambahin saus tomat ke hotdog yang enak? Tapi kamu mungkin salah nyimpen saus tomat kamu. Sebaiknya masukkan ke kulkas atau jangan ya. Saus tomat kemasan mengandung tomat, gula, dan cuka yang ngasih saus itu rasa asam. Cuka sebenarnya bikin saus ini awet dan aman dimakan. Makanya saus tomat nggak perlu dimasukkan ke kulkas biar nggak basi. Jadi, kamu bisa ambil saus tomat kamu dari rak kulkas dan taruh di lemari pada suhu kamar. Tapi jangan sampai terjemur ya. Soalnya pas dibuka, saus tomatnya bakal menciprat dan bikin dapur berantakan. Itu sepengalamanku sih. Terakhir, kalau kamu mau mencoret kata di sebuah halaman buku, coba tulis beraneka huruf di atasnya. Dengan begini, kombinasi huruf itu akan bikin kata itu nggak bisa dibaca. Dan rahasiamu bakal aman.